Nah, hari ini kita akan bahas tentang Abram dipanggil Allah dan Abram di Mesir. Minggu lalu kita sudah bahas tentang Menara Babel, tentang keturunan Sem dan keturunan Terah, yang pada akhirnya anaknya Terah ini adalah Abram. Selamat datang ya yang baru bergabung. Nah, sebelum seperti biasa kita memulai sekali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, segala keinginanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, seperti biasa kita akan lanjut baca katekismus dulu ya sebelum kita bahas tentang kitab Kejadian. Nah, ini katekismus Gereja Katolik artikel nomor 8 sampai 9. Masih tentang katekese. Periode pembaharuan gereja adalah juga musim berkembangnya katekese. Demikianlah dalam zaman luhur bapak-bapak gereja, uskup-uskup yang suci telah mengabdikan sebagian besar pelayanan rohani mereka kepada katekese. Itulah zaman Santo Cyrilius dari Yerusalem dan Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Ambrosius, dan Santo Agustinus, dan banyak bapak-bapak yang lain. Karya kateketis mereka masih tetap patut dicontoh. Pelayanan katekese selalu menimba kekuatan baru dari konsili-konsili. Dalam hubungan ini, konsili Trente merupakan satu contoh yang sangat berarti. Dalam konstitusi dan dekritnya, ia memberi tempat yang terhormat kepada katekese. Darinya muncullah katekismus Romawi yang dinamakan juga katekismus Tridentin, dan yang sebagai ringkasan ajaran Kristen merupakan karya terkemuka konsili. Konsili itu memberi dorongan di dalam gereja untuk mengatur katekese dengan lebih baik dan menghasilkan penerbitan banyak katekismus berkat para uskup dan teolog yang suci seperti Santo Petrus Canisius, Santo Carolus Borromeus, Santo Turibio dari Montrovecchio, dan Santo Robertus Bellarminus. Nah, itu katekismus Gereja Katolik artikel nomor 8 dan 9 tentang katekese. Luar biasa ya. Termasuk salah satu yang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk katekese gitu yang dilakukan oleh para bapak-bapak gereja zaman dahulu lah, kita lakukan dalam skala lebih kecil. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Seperti biasa ya, saya bacakan ayat yang ganjil, nanti teman-teman Bapak Ibu bacakan ayat yang genap. Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Abram dipanggil Allah dan Abram di Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di dengan sebelah Betel barat di sebelah dan barat Ai di sebelah Ai timur. di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kelaparan timbul di negeri itu. Pergilah Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, Keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, jantan, Keledai betina dan unta. dan perempuan, keledai betina dan unta. tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau buat ini? Apakah yang kau buat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, seperti biasa, mungkin sharing dulu dari teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di Google Meet, ya kan? Nah, kita baca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Nah, dari sana sebenarnya perikop ini sangat banyak hal yang menarik ya. Wah, ini bisa banyak banget. Ini kalau di poin satu persatu tuh bisa lebih dari 10 poin kita bisa dapat sebenarnya. Gitu ya. Nah, ini bisa sangat banyak sekali. Kalau benar-benar digali dari satu pasal ini saja. Nah, siapa yang mau sharing? Mungkin sembari menunggu teman-teman merangkai kata-kata ya. Nah, ini saya review sedikit tentang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah kita bahas tentang Menara Babel. Ya kan, banyak poin moralitas yang bisa kita dapat di sana.
tentang kesombongan manusia, tentang bahasa, dari sana juga diserakkan Tuhan seluruh umat manusia ke ujung bumi, gitu ya. Permasalahannya bukan karena mereka membangun menaranya, tapi permasalahannya ada di dalam hati mereka. Ya kan, apa tujuan dalam hati mereka untuk membangun menara itu? Yaitu pertama adalah untuk mencari nama, ya. Pertama mencari nama, bentuk kesombongan. Dan yang kedua adalah untuk agar mereka tidak terserak. Padahal jelas Tuhan memerintahkan umat manusia untuk memenuhi seluruh isi bumi. Bukan hanya sebagian atau hanya sebagian kecil isi bumi, tapi seluruh isi bumi. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu dari sini kemarin juga kita bahas Terah, ya. Sangat menarik sekali. Dari Kopiter. Kopiter sekarang jadi komentator lagi. Kemarin gaduh-gaduh channel. Dari Kopiter membahas dengan sangat baik bagaimana kemungkinan Terah harusnya yang diperintahkan Tuhan, tapi karena Terah tidak dapat menuntaskan, akhirnya mandat itu turun, dialihkan kepada anaknya, yaitu Abraham. Dan akhirnya yang mendapat berkat luar biasa ya Abraham. Itu yang diungkapkan oleh Kopiter. Sangat menarik sekali. Nah, dari sudut pandang yang lain, saya juga mengungkapkan bahwa arti makna Terah ini adalah menunda, gitu ya. Dan kata menunda inilah yang membuat kita akhirnya susah masuk dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Tuhan Yesus mau adalah kita hidup dalam kelimpahan. Tapi ketika ada yang menunda ini, entah apapun itu, entah dari dalam diri kita sendiri ataupun dari orang lain, nah ini membuat kita akhirnya bisa gagal untuk masuk ke dalam kelimpahan yang Tuhan Yesus mau. Nah, itu sedikit review tentang minggu lalu. Monggo silakan. Siapa yang mau sharing duluan? Silakan. Silakan, ada yang mau sharing duluan? Mungkin Leo atau Kopiter, monggo. Silakan. Atau yang lain, Mas Chris, Tian, Pak Anton, atau yang baru bergabung juga boleh, silakan. Gak usah malu-malu ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita hanya akan saling melengkapi. Monggo silakan. Yaudah gua bro. Silakan, sikat tuh. Ya. Yang menarik tuh ayat ketiga sih. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya kita tahu sekarang, bukan sekarang sih, waktu itu Israel sama Palestina ya, perang-perangan melulu. Nah saya pernah ngobrol sama teman saya yang Muslim gitu. Dia ya memang kesel sama Israel gitu. Saya bilang ya kalau saya sih menurut agama saya, kata saya teh, sekesel-keselnya sama Israel mungkin ya kalau kita sampai nggak suka sama Israel gitu ya. Kalau gua sih nggak akan mengutuki Israel, kata gua. Ini rame ya di medsos itu, waduh, kutukan kepada Israel itu ngeri banget itu, netizen maha benar itu. Waduh, ngutukin Israelnya ngeri lah. Kalau makanya saya bilang ke teman saya tuh, wah saya mah kalaupun sampai saya nggak suka, nggak setuju sama Israel, mending saya diem, kata saya, karena ayatnya jelas gitu, siapa yang memberkati engkau akan diberkati dan mengutuk engkau akan dikutuk. Karena kan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita juga tahu ya, banyak
yang menang Nobel itu kebanyakan dari Israel ya, penemu-penemu itu. Makanya benar di sini semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terus yang menarik lagi ayat kelima. Ini benar ya bro, kata lu ayat apa yang ini perikop ini benar-benar banyak. Saya juga Sangat ini banyak nih. ada 4 nih bro kayak itu pun cuma sekilas aja gue udah dapat 4 gitu lah. Hanya sekilas doang gitu. Nggak apa-apa ya bro ya, 4 nih gue. Sikat aja kok. Ini ayat kelima. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Jadi kemungkinan dalam perjalanan hidup Abraham tuh kemanapun dia pergi itu diberkati Tuhan. Makanya mungkin ya dalam perenungan gue mungkin keluarga Abraham itu udah mengalami Tuhan berkali-kali mungkin, gue pikir tuh. Makanya mereka berani gitu ke tanah antah berantah yang nggak jelas di mana itu, apakah itu subur atau enggak. Mereka berani karena mereka sudah mengalami Tuhan gitu. Kemanapun mereka berjalan, mereka dapat berkat. Mereka tiba di Haran. Haran itu apa lagi kan? Ceritanya kan nggak ngerti lagi kan Haran itu apa, tapi ternyata mereka dapat berkat nih di harta benda sama orang-orang budak kan itu beroleh di Haran gitu. Saya mau kesaksian. Saya pernah cerita mujizat ini pernikahan gue gitu. Itu pas gue cerita itu gue digoblok-goblokin, gue dibodoh-bodohin, gue dimaki-maki sama orang-orang karena gini, gue cerita begini. Itu biaya pernikahan gue tuh dihitung-hitung tuh 120 juta dihitung-hitung sama IO-nya gitu. Sedangkan gue sama istri tuh ngantongin duit tuh cuma 20 juta. Tapi gue nekat gitu. Ya nekat dalam tanda kutip karena gue udah ngalamin Tuhan dan entah gimana gue nggak bisa jelasin ke teman gue bilang gue tahu ini dari Tuhan karena gue udah ngalamin gitu. Memang susah sih kalau orang yang belum ngalamin Tuhan itu kita jelaskan ya gimana ya kayak nggak nyambung gitu. Saya mau cerita itu gue diketawain, wah gila lu 20 juta nekat lu, itu 120 juta gue cuma modal 20. Itu kan kalau ngobrol sama Iyo tuh zaman sekarang tuh nggak bisa ngandelin angpau, itu nggak bisa gitu. Minimal tuh 50% itu udah bagus. Jadi 120 juta, 60 juta itu udah bagus gitu. Nah itu posisinya gue bener-bener ngandalin angpau 100%. Dan itu kalau sampai nggak kebayar, gue nggak tahu kudu bayar gimana. Seriusan itu mah. Makanya gue dimaki-maki sama temen gue itu. Gila apa? Nggak tahu bayarnya gimana. Iya nggak tahu gimana kalau sampai nggak ketutup tuh angpau gitu. Tapi ya memang mujizat ya dan memang harus ngalamin sendiri gitu. Ya akhirnya hari H ternyata itu 100% ternyata dari angpau. Dan mana ya dalam tanda kutip mana ada sekarang itu orang ngasih angpau ngumpulin 100 juta gitu zaman sekarang. Itu mujizat bener. Dan 100 juta ada tabungan 20 juta lunas semua dan masih ada barang emas perhiasan gitu. Jadi 100% lebih gitu gue dapetnya. Gitulah. Jadi pengalaman akan Tuhan gitu yang membuat kita tuh berani gitu. Ya dalam tanda kutip nekat lah bisa dibilang. Ya mungkin kayak Bro Albert mungkin Bro Albert juga udah ngalamin Tuhan. Jadi nekat merit gitu kan.
Siapa tahu kan, udah ngalamin Tuhan ya, mungkin orang nggak ngerti kan, mungkin orang nggak ngerti, wah gila nih si Albert berani banget gitu. Cuman ya mungkin kita nggak tahu apa yang udah si Albert alamin kan. Pengalaman Tuhan itu ya memang pribadi lepas pribadi gitu. Terus apa lagi ya, kalau yang ini fun fact sih, saya pernah bercanda sama murid gua ini fun fact aja. Penasaran saya bilang ke murid-murid ini, si Sarah itu secantik apa sih sampai disukain raja loh kan. Si Sarah itu kan 60 tahun gitu, nenek-nenek gitu. Kalau raja kan seharusnya ya kan raja gitu loh, maunya kan yang muda gitu, muda masih bahenol, masih kenceng gitu kan. Ini sama nenek-nenek kepincut gitu 60 tahun. Saya ini secantik apa ini si Sarah itu? Ya, itu mah ya joke aja lah, fun fact aja itu mah. Terus yang keempat, gua ngelihat ini mungkin agak sedikit kasar nih ya. Gua mungkin agak sedikit kasar sih. Tapi ternyata si Abram itu pribadi yang pengecut juga sih itu. Pengecut dan tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami gitu. Karena dia mengedepankan Sarah apa ya? Jadi menjadikan Sarah itu tameng dia gitu untuk keselamatan dia gitu. Kan rada liar juga sih. Jadi dijadikan tameng untuk keselamatan si Abram itu. Tapi gue juga dapat satu poin, ternyata Tuhan itu 300 tahun gitu ya. Jadi apa? Gue juga nemuin lah satu poin gitu. Ternyata yang Tuhan pilih itu bukan yang perfect, tapi yang mau gitu, yang taat. Abraham yang kalau dipikir-pikir kok aneh juga gitu ya. Tanggung jawabnya mana sebagai suami, harusnya kan melindungi istri gitu, tapi ini malah menjadikan istri sebagai tameng gitu. Tapi ya itulah Tuhan gitu. Yang mau aja yang Tuhan pakai gitu, bukan yang sempurna ya, bukan yang perfect, tapi yang mau aja yang Tuhan pakai. Itu aja sih mungkin. Udah. Thank you, bro. Luar biasa kok. Terima kasih. Tapi itu memang pertanyaan yang menarik sih. Sarah itu secantik apa ya? Luar biasa. Karena kalau kita lihat umur Sarah itu sebenarnya Sarah mati di umur 127 tahun. Itu sama mama. 127 tahun ya. Jadi kalau dia umur 60 tahun mungkin dibandingkan dengan zaman sekarang mungkin sekitar 40 sampai 50 tahun. Itu udah emak-emak lah ya. Dan apalagi nanti di umurnya yang sekitar 100 tahun itu ada juga raja yang mau menikahi Sarah di umur yang ke 100 tahun. Padahal dia mati di umur 127 tahun Sarah ini. Jadi luar biasa nih, emang ada tafsir Yahudi yang mengatakan bahwa Sarah ini kecantikannya itu dilambangkan tuh kayak tidak pernah ada perempuan lagi di muka bumi ini yang secantik Sarah. Waduh. Digambarkan itu tafsir Yahudi tapi ya. Ada tafsir Yahudi yang mengatakan begitu. Targum apa lupa saya. Yang mengatakan bahwa tidak akan pernah ada wanita tuh secantik Sarah. Wah, itu tafsir Yahudi begitu. Karena di masa tuanya pun orang tuh masih minat sama Sarah gitu. Bahkan yang minat tuh bukan orang biasa, raja yang minat tuh. Dahsyat.